Halo semuanya, selamat datang di video pertama Biologi Molekuler. Pada video ini akan dibahas mengenai DNA repair dan rekombinasi. Saya Putu Sistina Dewandari, NIM 106200035. DNA repair atau perbaikan DNA adalah serangkaian proses yang dijalankan sel secara kolektif untuk memperbaiki secara langsung perubahan spontan yang terjadi pada DNA. 10 dari ribuan perubahan acak terjadi pada sel manusia biasanya disebabkan oleh panas, insiden metabolik, radiasi dari berbagai sumber, dan exposure substansi yang berada di lingkungan. Sebenarnya, untuk apa sih perlu dilaksanakan DNA repair? DNA sebagai pembawa materi genetik haruslah memiliki sifat yang stabil. Kenyataannya, DNA adalah molekul organik kompleks yang sangat rentan bahkan pada kondisi normal. DNA mudah mengalami kerusakan yang biasanya disebabkan oleh depurinasi, deaminasi, reaksi terhadap metabolit reaktif yang diproduksi oleh sel, serta sinar UV. Perubahan spontan dapat menyebabkan mutasi jika dibiarkan tidak berpasangan. Jika pasangan basa yang salah dibiarkan bereplikasi, akan terjadi delesi atau substitusi pada rantai DNA anak. Dengan adanya DNA repair, hanya sebagian kecil dari mutasi yang terakumulasi menjadi mutasi permanen. Tanpa DNA repair, kerusakan DNA spontan bisa secara cepat mengubah sekuens DNA. Berikut adalah contoh depurinasi dan deaminasi. Reaksi ini adalah reaksi kimia spontan yang paling sering terjadi dan bisa menyebabkan kerusakan serius pada sel. Depurinasi bisa menyebabkan keluarnya guanin dan adenin pada DNA. Sedangkan deaminasi dapat mengubah sitosin menjadi urasil. Deaminasi juga bisa terjadi pada basa nitrogen lain. Reaksi depurinasi dan deaminasi biasanya terjadi pada DNA double helix. Berikut adalah tipe paling umum dari timin dimer. Tipe kerusakan ini biasanya terjadi pada DNA dari sel yang terekspos radiasi UV. Dimer yang sama akan terbentuk dari dua pirimidin bertetangga pada DNA. DNA yang rusak dapat mengakibatkan berbagai sindrom, yang contohnya dapat dilihat pada slide. Misalnya, kerusakan pada perbaikan pasangan basa yang salah dapat menyebabkan sindrom MSH2, 3, 6, MLH1, PMS2 yang berakibat pada kanker kolon. Kerusakan pada DNA ligase 1 dapat menyebabkan sindrom 46BR patient yang berakibat pada hipersensitivitas pada agen perusak DNA sehingga menyebabkan instabilitas genom. Untuk memperbaiki DNA, terdapat dua jalur berbeda yang biasanya digunakan untuk menghilangkan kerusakan dari DNA. Jalur pertama disebut dengan base excision repair. Jalur ini mengikut sertakan enzim yang disebut dengan DNA glikosilase yang dapat mengenali tipe spesifik dari basa yang diubah pada DNA dan mengkatalisis penghilangan hidrolitiknya. Terdapat setidaknya 6 tipe enzim jenis ini, termasuk enzim yang menghilangkan deaminasi CS, deaminasi AS, menghilangkan tipe berbeda dari basa teralkilasi atau teroksidasi, basa dengan cincin terbuka, basa dengan karbon-karbon berikatan ganda yang secara insidental terkonversi menjadi sebuah karbon berikatan satu. Lantas, bagaimana mendeteksi basa yang diubah pada double helix?
Langkah kuncinya adalah dengan enzyme mediated flipping out, basa yang diubah dari double helix sehingga memungkinkan DNA glikosilase untuk menyelidiki semua wajah dari basa yang rusak. Selain jalur base excision repair, terdapat pula jalur perbaikan kedua yang disebut dengan nucleotide excision repair. Mekanisme perbaikan ini bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perubahan yang besar pada struktur DNA double helix. Dalam memperbaiki DNA atau DNA repair, biasanya dipasangkan dengan transkripsi untuk memastikan bahwa DNA yang terpenting bagi sel telah diperbaiki secara efisien. Untuk mendeteksi kerusakan pada basa DNA, dapat dideteksi melalui kimia DNA. DNA juga memiliki DNA polimerase translasi spesial yang digunakan dalam keadaan darurat. Pada DNA repair, unte ganda yang rusak dapat dengan efisien diperbaiki. DNA segera memperbaiki kerusakan karena kerusakan DNA dapat memperlambat progres dari siklus sel. Selain DNA repair, pada video kali ini juga akan dibahas mengenai rekombinasi homolog. Rekombinasi homolog adalah serangkaian reaksi untuk memperbaiki DNA. Fitur kunci dari rekombinasi homolog adalah pertukaran rantai DNA antara pasangan homolog duplex DNA sequence. Pertukaran ini mengizinkan salah satu rantai DNA rusak untuk mengembalikan informasi yang hilang atau rusak dari rantai DNA lain pada DNA duplex. Rekombinasi homolog memainkan peran khusus dalam organisme yang bereproduksi secara seksual. Selama meiosis, langkah kunci dalam gamet, baik sperma dan telur, diproduksi untuk mengkatalisasi pertukaran tertib dari potongan-potongan informasi genetik antara kromosom ibu dan ayah yang sesuai atau homolog untuk membuat kombinasi baru dari urutan DNA dalam kromosom yang diteruskan kepada anakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.